Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Anteti. Ini podcast perdana kami yang dipersembahkan oleh Astiru Sadini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang beberapa kartun dan juga beberapa teori konspirasinya. Dan sudah hadir juga dua bintang tamu kita, ada Kak Dira dan Kak Tiwi. Say hi guys. Hai guys. Gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukan kalian akhir-akhir ini apa ya? Dari Kak Dira dulu deh. Iya, sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma ya itu nontonin kartun aja. Oke. Kalau Kak Tiwi? Sama sih, nonton kartun juga, terus juga kuliah juga kan. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, kartun favorit dari kalian berdua nih apa nih? Dari Kak Tiwi? Kalau aku kartunnya tuh bermacam-macam ya. Ya. Kayak Marsha juga, Doraemon, Oke. Upin juga dan Upin Ipin. lain-lain. Upin Ipin itu setuju gak ya kayak kartun sejuta umat ya? Ya, Sepertinya. setuju. Kalau Kak Dira, favorit kartunnya? Paling karena sering ditonton ya, Iya. jadinya SpongeBob. SpongeBob. Iya juga SpongeBob itu juga salah satu favorit kartun sepanjang masa ya. Iya, Sejuta umat. benar. Oke. Ngomongin kartun nih ya. Kan udah banyak ya kayak teori-teori di belakangnya itu ya. Kalau dari SpongeBob deh, Kak Dira tahu nggak sih teori dibalik dari SpongeBob itu sendiri apa? Teori konspirasinya ya? Ada sih pernah baca, Ya. itu katanya SpongeBob itu ada ngegambarin beberapa karakternya ngegambarin the seven deadly sins. The Seven Deadly Sins. Oke. Ada yang tahu nggak? Apa? Yang penting ada seven-sevennya Iya. 7 ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu Iya. apaan, tapi akhirnya dicari tuh apa the seven deadly sins. Katanya itu 7 dosa mematikan yang ada di ajaran Kristen, katanya kayak gitu. Nah, terus katanya di SpongeBob ini dia ada 7 karakter yang ngegambarin. Kayak yang pertama tuh ada Sandy. Katanya dia ngegambarin kebanggaan, ya sebut aja sombong. Oke. Bener Sombong. kan? Maksudnya kayak dia bisa semuanya tapi selalu show off kayak gitu-gitu. Selalu pamer gitu Oke, kan. pamer Nah, akan keahliannya yang punya ya. bener. Terus habis itu yang kedua ada Tuan Crab ya. Udah pasti tahu kan ya kan, ininya gimana apa. Tuan Crab. Pelit. Sifatnya apa benar. Iya. Dia katanya ngegambarin serakah. Ya. Ya kita nggak usah banyak bahas lagi kan, kita sudah tahu semuanya Tuan Crab kayak gitu, Iya. nggak mau rugi gitu kan. Nah, terus ada Pearl, si anaknya Tuan Crab ini katanya ngegambarin sifat nafsu. Oke. Nafsu dalam artian Ya dia kayak bener-bener Terobsesi ya? suka banget sama cowok gitu, suka sama kayak terlalu kayak terobsesi, kayak aku harus cantik biar Oke. dilihat cowok gitu. Nah Ya benar-benar. sering lihat kan dia kayak keluar gitu sama temennya, ujung-ujungnya pacaran kan. Terus habis itu ada Plankton. Udah pasti iri Dengki. ya, Jadi terhadap bener. kesuksesannya Tuan Crab ya. Ya dia kayak ngelakuin semuanya biar apa yang dia mau tuh didapat gitu. Lagi resep rahasia kan. Terus ada Mr. Puff, Nyonya Puff. Ini aku nggak tahu ya relate apa enggak, soalnya sifat ini juga relate sama Patrick. Oh. Katanya Nyonya Puff ini ngegambarin sifat rakus dalam artian makan ya. Dalam artian makan. Jadi sebenarnya aku juga nggak pernah lihat kan siapa Nyonya Puff ini makannya banyak, tapi relate juga karena dia kan badannya gede tuh, terlepas dari dia kan buntal. Ya maybe selain dia ikan buntal, dia juga siapa tuh makannya ini banyak ya. juga. Terus ada Squidward juga ya, Kemalasan. Bukan. marah Barang marah benci kayak gitu-gitu ya. Kita intinya itu sifat marah gitu kan, tidak boleh dicontoh. Terus ada yang terakhir tuh Patrick. Malas itu udah pasti Ya, malas.
maksudnya ngapa-ngapain, bener, mau yang kan? instan aja kan. Dia kayak apa, males, kayak cuma tiap hari makan tidur ngangguran kayak gitu kan. Nah terus kalau menurut aku SpongeBob ini sebenarnya tuh nggak cocok ditonton sama anak-anak. Kartun SpongeBob itu sendiri ya. Karena Kalau dari teori ini, Hmm. teori Seven Deadly Sins ini, dia kayak kan itu sifat-sifat jelek ya, sifat-sifat tercela gitu. Yang nggak baik dicontoh untuk anak-anak. Bener, walaupun di antara karakter ini tuh ada yang apa, kayak bisa jadiin panutan, kayak Sandy kan, dia pinter, jadi astronot gitu kan. Tapi dia kalau anak-anak nonton, dia belum tentu belum tentu, kita nggak bisa jamin kalau dia bakal ikutan sombong gitu loh. Iya. Terus Plankton juga dia ilmuwan, bisa bikin robot gitu-gitu kan. Tapi kita kalau anak-anak yang nonton belum tentu dia ini kita nggak bisa jamin kalau dia nggak bakal iri dengki gitu Terhadap kesuksesan orang lain ya. benar. anak kecil tahu kan kayak merekam satu Oke, kejadian ya. tuh kayak Ya benar. dekat banget. Tapi ya yang tadi yang tertarik itu yang Nyonya Puff ya. Tadi kan akan kerakusan. Tapi juga mungkin ya menurut ini juga menurut gue kayaknya kerakusannya itu tuh bukan dalam artian makanan aja sih sebenarnya. Di salah satu scene juga ada kan yang Nyonya Puff itu dia nyuri ini kendaraannya Kendaraan SpongeBob. Oh, ya, benar. Mungkin siapa tahu juga maksud dari kerakusannya itu tuh akan Benar. Terus ada lagi nih yang katanya Squidward itu suruhan dari orang tuanya SpongeBob buat jagain SpongeBob. Ya kalau menurut aku itu make sense sih teori itu, soalnya ada beberapa scenes yang Squidward tuh emang gak mau SpongeBob tuh hilang, walaupun sebenci-benci apapun gitu sama SpongeBob. Kayak itu karena kan ini ibaratnya kayak kalau SpongeBob hilang, sumber duit dia juga hilang. Oke, benar ya. Sedangkan kayak dia bisa hidup mewah gitu, si Squidward kerja di Krusty Krab aja nggak bakal cukup buat dia bisa hidup mewah kayak gitu. Beneran. Ya. Jadi ya katanya kayak gitu. Oke, menarik juga ya. Sebenarnya banyak sih teori konspirasi yang ada di dalam SpongeBob ini ya. Kalau dari Kak Tiwi, ini tadi kan ada Masha, ada Doraemon ya. Salah satu di antara dua kartun itu, apa yang tertarik Anda ini dari teori konspirasinya? Yang tertariknya mungkin Marsha and the Bears. Ya, Masha. Karena dari salah satu artikel yang saya baca gitu kan, ini cerita nyata gitu, kisah nyata gitu kan, dari 21 tahun yang lalu gitu kan. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Terus karena Marsha ini kayak tergila-gila gitu sama sulap dan sirkus. Oke. Nah, jadi dia tuh ngerengek gitu sama orang tuanya untuk diajak ke acara sirkus tersebut gitu kan. Jadi dia diperbolehkan melihat ke backstage kemana gitu. Jadi karena tanpa sepengetahuan orang tuanya ya. Iya, karena lepas dari pandangan orang tuanya, terus kan orang tuanya merasa kehilangan gitu. Jadi mereka cari-cari Marsha sampai ke backstage-nya, ternyata Marsha ada lagi dimakan sama beruang coklat gitu. Si berry-nya itu ya. Iya, dari bernya itu. Nah, kemudian karena orang tuanya ini merasa kehilangan banget gitu, karena juga Marsha ini pewaris tunggal dari keluarganya, gitu. Dia anak tunggal sama pewaris juga gitu kan. Orang tua ini kan depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ada saudaranya dari Marsha ini, dia tuh kayak mau mengabadikan gitu loh, mau menghormati juga orang tuanya, Mengenang juga ya. Iya, mengenangnya juga gitu kan. Jadi dibikinlah sebuah film yaitu Marsha and the Bear. Makanya kalau kita lihat nih di cuplikan scene-nya Marsha and the Bear, nggak ada tuh gambaran dari orang tuanya Marsha kayak gimana gitu kan. Dia cuman hidup sama beruang sama hewan-hewan yang lain gitu. Iya, di awal scene juga nggak diceritain juga kan ya Marsha ini datang dari Mana, mana. gitu Tiba-tiba kan. langsung ngejar ada anak kecil gitu tinggal di dalam hutan gitu kan.
kan. hidup Dia sama ketemu beruang. beruang karena apa nggak sengaja masuk rumahnya. Iya. Nah. Itu kan juga sempat ini kan beruangnya juga sempat marah kan ya sama Masya ini ya. Iya. Tapi lama-lama luluh juga. Terus di dalam scene-nya ini juga dibikin gitu karena ada salah satu scene-nya tuh beruang memberikan alat sulap gitu, alat sulap sama Sirke sama si Marsha. Oh, ya kan? ada. Nah, terus si Marsha ini kan merasa kayak bahagia banget dapat alat sulap dan alat sirkus yang lainnya. Jadi kayak teringat masa lalu. Iya. Mungkin ya. Iya. Jadi kayak dia kan Teringat kayak masa lalu. reinkarnasi mungkin Iya, ya. benar. Jadi ingat masa lalunya. Ya, terus penulisnya tuh juga bikin kayak seolah-olah beruang itu takut sama Marsha. Kan ada tuh di bagian filmnya gitu, Marsha yang ngejar-ngejar beruang terus beruangnya lari-lari. Ya, Nah, baju itu terus si juga- beruangnya yang iya. takut. Kayak Oke. biar menghormati si Marsha. Kayak kalau scene itu mirip ini nggak sih Squidward yang kayak lepasin aku dari SpongeBob sama Patrick. Oke. Saking Berhubungan ya. Nakalnya si Masya ini ya emang. benar. Tapi juga menutup kemungkinan nggak sih dari selain dari teori itu dimakan beruang juga, kemungkinan juga nggak sih kayak orang tuanya tuh sengaja kayak membunuh gitu loh si Masya ini karena dia tuh kan tingkah lakunya nakal ya. Nakal Siapa banget. tuh juga ya kalau ada yang dari gue baca tuh kayak si Masya ini saking nakalnya jadi orang tuanya ini kayak depresi gitu ya. Jadi kayak Biar nggak nyusahin lah, Iya. bunuh aja gitu. Ada juga kan ya teori seperti Ada. itu. Juga ada teori yang bilang kalau Marsha ini sengaja ditinggalin di hutan. Ya, mungkin seperti Terus itu dirawat juga. sama beruang. Beruang. Oke. Ada Banyak. banyak teori. Banyak teorinya ya. Ya. Eh, Kalau kayak gini, ini ya kartun tuh jadi kayak nggak seceria itu lagi. Iya, emang kartun ya mungkin tampilannya aja ceria, tapi Iya. di balik itu juga Banyak sisi banyak sisi gelapnya. Dan yang kita sadari baru kita sudah dewasa kan. Nah, Baru benar. anak-anak itu nggak ada kepikiran kalau bahwa kartun ini tuh sepertinya Gimana. iya berpengaruh juga pada kehidupan kita gitu Ya, kan. benar. Oke, baik guys, cukup di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang seputar kartun dan beberapa teori konspirasi yang sudah dibahas tadi ya dengan Kak Dira dan Kak Tiwi. Dan juga terima kasih untuk Kak Dira dan Kak Tiwi nih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Ya. Nah, terima kasih guys. Dan untuk kalian semua yang di rumah, sehat-sehat selalu di rumah, jaga kesehatan kalian. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian dimanapun berada. Bye. Dadah, see you.